Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samala arwahi abahi wa ikhwanihi min rasulin sada salihin wa sahabata jama'in wa tabi'in wa tabi'in sanawlahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Malfatihun salarwahi masyaikhina min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimaliha usnama marbai imam Hanafi imam Maliki imam Syafi'i imam Ahmad bin Hanbal wa syahadu qadir jalin qaddasallahu sirrahu wa nawadalun jana usulihim furuhim annahu la tagashahum bi rafa'ina bi asrarihim anwarihim maulumihim wa nafahatihim fid dunya dunya akhirah sanawlahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal fatihah salarwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat alahya'il mawsutun ila ruh nahdum ini keneng aja berdasar mana roh yang medeni atus mana roh aja budah mahfuz bina jamil mudah banyak dasar mana roh aja nyong musa mana roh masuk ke masa usulihim furana safana asrarihim anwarihim ulumihim fatihim fitidar syain walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rasulullah bagam qiraatul kitab nasail ibad ya berbaim yomil mi'ad. Syekh Nawal Bantani Muhammad bin Umar Al-Jawi Sumaru Imam Ahmad bin Hajar As-Asqalani binatan ul haqi yaqdi hajatan aqbal datin wasru sudaran wa yusuru muruna fi dunya dunya afta futuna ismanul binatul qabul wa tamil kusul alladzina rabb rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Nawaitu wa ta'limu tadhkura tadhkura wal intifa wal ifada wal istifada wal hasalat tamsik bi bila sunnatur rasul ibnu amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al muallif radhiyallahu anhu wa raddailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala si tentang makalah yang yang ke-27 diriwayatkan dari Imam Dailami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya asarun minas sabri wa syaddun min hatmis suyufi fi sabilillah. Tarkud dunya yaitu kita meninggalkan kecintaan kita akan dunia, asarun itu lebih sulit dan lebih menyusahkan dari apa? Minas sabri, dari sabar, yaitu sabar apa? Sabar dalam menjalani ketaatan kita, ibadah. Jadi apa? Meninggalkan maksiat itu lebih sulit ketimbang kita sabar atas ibadah. Wa asyaddun min hatmi suyufi fi sabilillah, dan lebih sulit juga dari tebasan pedang pada jalan Allah Subhanahu wa taala atau jihad fi sabilillah. Jadi kita meninggalkan dunia, rasa kecintaan kita terhadap dunia itu paling sulit ketimbang kita perang di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun menjaga ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya tingkatan pahalanya beda-beda. As-sabru ala ta'ah cuma 300 derajat. Lalu as-sabru ala tarkil maksiyah itu 600 derajat. Paling atas as-sabru alal bala, yaitu sabar atas ketika ketimpa musibah atau cobaan, itu 900 tuh. Hanya ketika setelah perang Nabi dan para sahabat setelah perang kita
Setelah kita dari jihad yang kecil kembali ke jihad yang besar. Apa itu jihad besar? Yaitu apa? Kita memerangi hawa nafsu kita. Maksudnya memerangi hawa nafsu kita yaitu apa itu? Meninggalkan hati kita dari kecintaan dunia. Dan itu emang paling susah gitu. Kebanyakan apa? Dunia itu masuk ke hati kita tuh. Makanya apa? Nabi selalu doa apa? Wala tajali dunia akbaro hammina tuh. Jangan jadiin dunia ini apa paling gede. Paling gede apa keterkaitan hati kita sama dunia itu paling gede, jangan jadikan itu ya Allah tuh. Maksudnya gimana ya? Kita boleh nggak mesti semua dunia kita tinggalin, enggak tuh. Karena apa? Karena beberapa kita juga perlu dunia untuk apa? Untuk melintasi kehidupan ini supaya supaya kita sukses di dunia dan akhirat. Karena dunia ini bisa sebagai wasilah kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukuha ahadun illa atallahu misla ma yu'tis syuhada. Jadi orang yang meninggalkan cinta dunia itu tidaklah Allah berikan pahala kecuali seperti pahalanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah tuh. Cirinya, beberapa cirinya gimana? Watarkuha qillatul aqli wasyiba itu. Itu seperti orang yang qillatul aqli itu, makannya enggak terlalu banyak, dikit tuh. Wasyibai itu, dan enggak selalu kenyang tuh. Itu kenyang yang gimana? Kenyang ini ada kenyang yang dibolehkan, ada kenyang yang enggak dibolehkan tuh. Kenyang yang dibolehkan oleh syariat yaitu dengan sesuai porsinya, yaitu sepertiga badan kita. Karena Nabi bilang badan kita ini ada 3 bagian. Sepertiga buat makanan kita, sepertiga buat cairan, sepertiga buat napas. Maka kalau kenyangnya hanya sepertiga ini jisim kita, itu dibolehkan untuk syariat tuh. Dan juga disyaratkan tanpa berlebihan tuh. Maksudnya gimana? Nabi memberitahu bahwa kenyangnya kita itu berbeda-beda. Kenyangnya orang yang kagak kerja sama kenyangnya orang yang kerja menggunakan tenaganya dari pagi sampai sore itu beda. Misalkan kita gini, kita pagi atau siang lah, ini kita nih lagi libur nggak kerja, makan sampai 2 piring atau 2 piring lebih. Yang hakikatnya itu makanan kita nggak pergunakan untuk apapun, untuk aktivitas apapun, ibadah kagak atau kerja kagak gitu. Pokoknya gimana? Yang penting buat untuk untuk nafsu kita doang tuh. Karena makanannya enak-enak tuh. Nah ini Ini yang kenyang yang nggak dibolehkan tuh, yang dimakruhkan tuh. Beda lagi sama orang ini orang kerja membutuhkan membutuhkan tenaga yang besar tuh. Dari pagi sampai sore misalkan. Jadi Jadi ketika pagi dia langsung makan yang banyak. Sampai 2 piring atau 3 piring misalkan. Dan itu Itu supaya supaya dia nanti ketika dia kerja, dia punya tenaga yang ekstra. Supaya enggak lelah dan kerjanya bisa konsentrasi tuh. Ini Ini kenyangnya ini tidak makruh tuh. Karena Karena kenyangnya yang dibutuhkan tuh. Kayak Nabi bilang min ghairi mubalatin tuh. Asyiba min ghairi mubalatin, yaitu kenyang yang tidak perlu tuh. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita kenyang yang perlu itu itu justru disunahkan tuh. Supaya ada tenaga tuh. Kadang ada orang gitu. Pengen ngamalin sunnah untuk tidak terlalu kenyang, tapi tapi kerjanya dia itu membutuhkan banyak tenaga, sehingga ketika dia kerja dia malah kekurangan asupan gizi ke otaknya, jadi kerjanya kagak imbang tuh.
Ini malah apa? Ini malah makruh yang nggak dibolehin sama Nabi Muhammad SAW tuh. Jadi kita sendiri nih yang tahu. Kita sendiri yang tahu apa kadar supaya apa? Supaya kita konsen sama ibadah kita sendiri tuh. Jadi kita menghilangkan cinta dunia itu dari situ tuh. Kita jadi yang seperlunya saja. Wa bughdus sana'i minan nasi. Dan dia benci pujian dari dari manusia tuh. Fa innahu man ahabba sana' minan nasi ahabbad dunya wa na'imaha. Maka barang siapa orang yang mencintai dipuji oleh orang lain, maka dia sebenarnya dia cinta dunia dan segala kenikmatan yang ada di dunia itu tuh. Jadi gitu ya biasanya gitu. Imannya ketika iman kita masih di bawah, kita masih terpengaruh dengan pujian orang dan makian orang tuh. Ketika dipuji dia naik, seakan-akan langsung jadi orang terhormat. Ketika dia dihina, dia seakan-akan langsung jadi orang yang paling rendah. Padahal mendapatkan banyak pujian dari orang itu enggak menambah pahala dia sama sekali. Atau mendapatkan cacian dari orang itu enggak menambah dosa dia sama sekali. Makanya nanti ini bisa mendorong dia dalam berbuat amal yang enggak ikhlas tuh. Karena tergantung itu pandangan orang terhadap dirinya tuh. Jadi seakan-akan yang dia berbuat itu jelek, akhirnya begitu. Tergantung orang tuh. Kayak kita bisa lihat cerita dari Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ketika kita ingin memuaskan orang itu nggak bakal bisa tuh. Nggak bakal bisa, pasti ada yang salah tuh. Sayyidina Luqman Al-Hakim ngajarin anaknya, coba ayo antara cerita Sayyidina Luqman Al-Hakim sama Abdullah bin Mubarak tuh, dengan anaknya. Suruh naik kuda anaknya, bapaknya tuntun dari belakang tuh. Ketika di pasar jalan dibilangin itu anak nggak ada adabnya sama orang tuanya suruh jalan, anaknya naik kuda tuh. Akhirnya diganti posisi, bapaknya yang naik kuda, anaknya yang nuntun kuda. Dibilang lagi sama orang pasar, dasar bapaknya nggak punya rahmah, kasih sayang sama anaknya disuruh jalan, bapaknya naik kuda, enak banget tuh. Akhirnya dia berdua naik kuda, bapak dan anak menunggangi kudanya. Lalu dibilangin lagi sama orang pasar tuh, ini bapak sama anak zolim sama hewan. Itu emang kagak keberatan itu kudanya, kesian tuh kuda tuh. Akhirnya turun dari kuda dua-duanya, tuntun di kudanya, dituntun. Orang pasar dibilang lagi, itu anak sama bapak bodohnya sama bodohnya. Kenapa? Punya kuda kok kagak dinaikin tuh. Kenapa? Jadi semuanya yang kita lakuin itu salah di mata mereka. Jadi yang tahu kegunaan dan fungsi itu dunia ini untuk kita lalui untuk mencapai ridho Allah SWT, itu kita sendiri tuh. Bukan dari pandangan orang tuh. Kan kadang gitu kita. Kadang ada misalkan nih, kita permasalahan kita di Indonesia ini paling akan rasisme tentang minoritas tuh. Ini masih banyak banget tuh. Atau kita ini kebanyakan beramal dengan mengikuti arus. Dalam artian misalkan gini, ketika ada orang misalkan, orang ini dari orang yang lain itu pengen dia dihukum nih orang tuh. Karena karena banyak ngelakuin kejahatan. Akhirnya semuanya yang ngikut. Kan kalau orang kita gitu, kenapa nih
ini Pak, dia begini. Wah, seret. Wah, gantung. Wah. Akhirnya datang orang lagi yang lain tuh. Ini ada apa ini rame-rame. Wah, ini Pak, dia begini. Oh iya tuh, ayo. Wah, jadi semuanya pada ngikut tuh. Nggak punya yang pandangan lain tuh nggak ada tuh. Kebanyakan orang kita. Tapi entah pas begitu, ketika ada orang nih, jangan tuh. Emang apa dia salah? Tapi bukan begini caranya. Wah, lo ngapain begitu? Lo ngebela dia. Wah, akhirnya apa? Yang begitu digebugin bareng sama yang salah tadi itu. Yang mana hakikatnya apa? Yang mana hakikatnya Nabi malah nyuruh apa? Disuruh Nabi berdiri kepada orang yang paling tertindas. Dalam artian sini apa? Yang paling minority itu. Yang paling tertindas itu. Di situ yang apa? Pada saat itu yang paling tertindas siapa? Itu. Walaupun itu dia pelaku kejahatan misalkan. Tapi apa? Allah udah ngejelasin hukumnya bagaimana. Kalau yang ngelakuin itu gimana? Bukan kita membikin hukum sendiri. Ketika kita membuat hukum sendiri dan menjadi tangan panjang Allah Subhanahu wa taala atau tangan panjang Tuhan. Nah itu apa? Itu tahu dari mana kita bakal dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala tuh dengan melakukan hal itu. Bisa jadi apa? Kita sama-sama nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena apa? Karena menjalani hukum sendiri tuh. Ya, walaupun ada kekesalan di hati kita lah segala macam. Terlebih kadang kalau kita masih dilihat di kita ini kayak maling misalkan. Ya walaupun begitu, ya tetap tuh. Malah Nabi kalau ngelihat orang yang begitu atau bukan Nabi cucunya Nabi ngelihat ada orang maling nih. Pernah ada cerita dari cucu Nabi Zaid bin Ali. Itu ada maling dan dia tahu itu maling ngambil duitnya dia. Akhirnya beliau ngapain? Ngomong sama malingnya. Anda kalau perlu uang tuh sini tuh. Kata malingnya, enak aja kamu nuduh saya maling gini. Oh maaf tuh. Saya kira ini mau maaf atas suuzon saya. Sampai begitu. Padahal dia tahu ini yang malingnya tuh. Maaf atas suuzon saya kepada Anda, maaf. Sebagai pintu permohonan maaf saya bakal undang Anda ke rumah untuk makan. Senang tuh maling. Wih, gitu. Percaya aja nih orang nih. Akhirnya makan. Akhirnya ke rumahnya tuh. Ketika di rumah itu dijamu udah kayak raja, semuanya dikeluarin. Sampai bilang ke istrinya Bilang ke istrinya set tuh. Semua barang-barang bagus lah yang pernah dikasih sama dia nih istri, coba kalau kamu pengen sedekah yang banyak sini tuh. Istri bingung, ya udah akhirnya dikeluarin tuh yang paling dia demen tuh untuk disedekahin tuh, semuanya dikeluarin nih. Ini sebagai permohonan maaf saya. Dia bingung lah, gara-gara suuzon doang, padahal suuzon itu dia bener bahwa saya yang malingin dia tuh. Tapi gara-gara begitu ini orang kok bisa semuanya dikasih. Akhirnya dia nangis. Ini si maling nangis kenapa? Maaf, sebenarnya saya yang maling ini. Wah, ngaku dia. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu ini sebagai hadiah kamu aja. Wah, itu tambahin kejur tuh. Akhirnya dia langsung mengucapkan syahadat dan menjadi murid tadi. Ketika Nabi menyabdakan kepada kita ahsin man asa ilaik, ya begini. Timbal baliknya bakal benar-benar sangat luar biasa emang. Berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, wah itu benar timbal baliknya sangat hebat tuh. Tapi ini membutuhkan membutuhkan kesabaran yang sangat besar tuh. Itu tadi itu tarkut dunianya. Kita harus ilangin cinta dunia terhadap dari
hati kitanya itu yang paling susah. Ya, kita begitu apa? Ketika kita kehilangan benda misalkan, kita kehilangan benda gara-gara dimaling misalkan tuh. Itu kan ketika hilang itu benda, kita kan mikirnya gini, ini udah saya capek-capek kerja siang malam buat beli nih motor, enak banget nih orang dengan satu harinya dia langsung ambil, kerja kagak apa kagak, emang nih maling tuh. Jadi jadi timbul kebencian di kita tuh. Karena apa? Karena kita tahu kita dari jeripaya kita sendiri itu motor tuh. Tapi di sisi lain gara-gara kita berpikir itu ini membuktikan bahwa keterkaitan hati kita sama dunia itu benar-benar sangat erat tuh. Dalam artian kecintaan kita terhadap dunia ini masih sangat tinggi tuh. Nah, ini yang susah. Ketika kita punya hati kayak gitu, untuk berbuat ahsin man asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, wah itu udah susah banget, bakal susah tuh. Jadi jangan harap orang yang kayak begini bisa mewujudkan negeri yang cinta damai dan penuh kasih sayang, nggak bakal. Kalau cuma pikirannya, karena kalau orang yang pikirannya begini bakal secara nggak langsung dia bakal bisa punya paham materialisme tuh. Apa materialisme itu? Orang yang menganggap sesuatu atau orang lain itu dengan dengan kadar nilai. Yang tepatnya kadar nilainya yang nyata, yang ada gitu. Orang dibilang soleh kenapa? Karena dia sering sholat. Saya sering lihat dia sholat. Saya sering lihat dia sedekah gitu. Tuh. Padahal dia nggak tahu hati itu orang tuh kayak gimana tuh. Terus dia nggak mau temenan sama ini, kenapa? Dia jarang sholat, kenapa? Saya jarang ngeliat dia sholat tuh gitu. Atau saya jarang ngeliat dia sedekah. Padahal dia nggak tahu hati itu orang tuh. Itu itu yang punya paham materialisme gitu. Cuma ngelihat secara johir semuanya tuh. Padahal kita nggak bisa menjudge orang itu walaupun kita lihat zohirnya seluruhnya. Makanya ketika perang, ada sahabat Nabi udah pengen nusuk itu musuhnya langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah. Tetep aja ditusuk sama dia. Dok. Sampai meninggal. Itu Nabi marah semarah-marahnya sampai merah mukanya. Apa yang kau berbuat gitu? Dia udah bilang syahadat tuh. Tapi dia ngomong begitu karena takut ya Nabi gitu. Karena takut saya tusuk tuh. Lalu Nabi bilang emang kamu tahu hatinya gimana tuh? Emang kamu tahu isi hatinya apaan tuh? Mohon maaf, kalau hal yang ini saya nggak bakal bisa nolong kamu di akhirat nanti. Sampai begitu Nabi bilang. Dalam artian gimana? Itu udah jelas. Di situ sahabat Nabi itu ngelihatnya udah jelas bahwa dia memang benar-benar takut ditusuk tuh. Tapi Nabi bilang secara ciri-ciri johir itu udah ketahuan kan bahwa dia itu ngelakuin syahadat secara takut ditusuk. Tapi Nabi bilang emang kamu tahu hatinya, isi hatinya kamu tahu. Sampai begitu. Walaupun zohir udah kelihatan, tapi kita tetap nggak bisa menilai orang. Kenapa? Karena itu ranahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini proses panjang. Makanya as-sabru ala tarkil maksiyah, kita sabar dengan meninggalkan maksiat, yaitu terutama maksiat hati, itu paling susah. Daripada sholat 1000 rakaat itu paling susah. Wa man sarahun naim kullun naim falyada dunya wasana minan nas. Maka barang siapa yang ingin menikmati an-naim, yaitu surganya Allah SWT, faliyada, maka tinggalkanlah kecintaan kita terhadap dunia, wasana minan nas, dan pujian dari manusia. Wariyan Ibnu Majah nahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyatuhul akhirata jama'allahu syamlahu wa jala ghinahu fi qalbihi. Barang siapa kalau niatnya itu al akhirata, ujung niatnya untuk akhirat, semua yang kita lakukan lillahi ta'ala tuh untuk akhirat, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi itu.
Jadi apa? Allah bakal kumpulkan semuanya tuh. Maksudnya samlahu di sini apa? Jadi segala keinginan dia itu bakal apa? Allah gampangin semuanya. Wajala ginahu fi qalbihi, dan Allah jadikan apa? Kekayaan di dalam hatinya. Dalam artinya apa? Dia selalu merasa cukup. Dia bakal selalu merasa cukup dan enggak bakal kekurangan. Wa tathu dunya rogimatan, dan Allah bakal datangkan dunia ke hadapan dia itu semuanya tuh rogimatan. Itu dunia jalan sendiri ke dia. Dunia itu semua jalan sendiri ke hadapan dia tuh. Allah yang ngasih jalan langsung tuh. Waman kanatid dunya, waman kanat niyatuhu ad-dunya, dan sebaliknya, kalau orang niatnya apa? Udah dunia aja ujungnya. Farakallahu alaihi amrohu. Maka apa? Segala urusannya bakal Allah persulit semuanya. Segala urusan dia bakal Allah persulit. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi itu. Dan Allah jadikan apa? Hatinya itu miskin. Dalam artian apa? Rasa ketidakpuasan bakal selalu menghantui hatinya. Rasa ketidakpuasan dia bakal selalu menghantui hatinya terus tuh. Udah dikasih rezeki begini masih nggak puas, masih ngeluh. Udah dikasih ini masih ngeluh, kasih gini masih ngeluh. Dikasih apa? Makanan ayam sama nasi, ya Allah ayam mulu tuh. Mudah-mudahan besok ada ikan. Wah, dikasih ikan. Ntar pas kasih ikan, ya Allah ikan mulu tuh. Mudah-mudahan besok ada capcay sama apa ayam. Wah, terus aja. Nggak bakal Allah kasih puas tuh. Kalau apa ya niatnya emang udah dunia ujungnya. Allah selalu sulitin, Allah persulit jalannya semuanya. Makanya apa nyari duitnya jadi capek, bikin stres tuh. Terus hatinya nggak pernah puas tuh. Pengen yang lebih dan lebih dan lebih tuh. Selalu hasut akan nikmat orang tuh. Terus gitu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah nggak bakal deketin dunia ke hadapan dia tuh. Dalam artian rezeki di sini, rezeki dari dunia itu Allah nggak bakal deketin kecuali dia datang sendiri. Illa ma kutiba lahu tuh. Kecuali apa yang ditulis atau yang ditulis di Lauhul Mahfuz sama Allah SWT tuh, sesuai rezekinya dia. Nauzubillah min zalik. Wal maqalatus saminatu wal isrun, makalah ke-28 an Abi Bakrin Dalvin bin Jahdari Abu Bakar Dalf bin Jahdari Asy-Syibli, yaitu Imam Syibli rahimahullahu taala, Baghdadiyun al-Maulidu, lahir di Baghdad, wal mansya'u, dan hidup di Baghdad juga, Sahibal Junaid tuh. Sahibal Junaida wa man fi asrihi tuh. Jadi ini selintingan sama Imam Junaid, wa man fi asrihi, dan orang-orang yang sezamannya. Malikiyun al-mazhabu tuh. Punya mazhab Maliki, asya sab'an wa samanina sanatan. Umurnya 87. Umur hidupnya 87 tahun. Wa mata sanatu arba'in wa salasina wa salasimiatin, meninggal tahun 337 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kuburannya di Baghdad. Wa huwa min udzama'il arifin, beliau ini dari salah satu wali besar pada zamannya. Billahi ta'ala. Qala, beliau berkata, Imam Syibli ini, fi munajatihi ilahi, di dalam doanya, ini uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a fakri itu. Wahai Tuhanku, aku ingin memberikan semua kebaikanku ma'a fakri, bersama bersama ketidakmampuanku. Ai ma'a fakri ai ihtiyaji lil hasanat, atau fakirku. Kenapa? Karena fakirku ini, karena itu sesungguhnya aku masih butuh kebaikan atau pahalanya itu sendiri itu.
wa do'fi ay ajzi an iksaril ibadat, dan kelemahanku dalam apa, dalam melaksanakan ibadah yang sangat banyak tuh. Jadi apa, saya pengen nyerahin kebaikan saya ke Allah Subhanahu wa taala, tapi apa, di sisi lain saya butuh itu kebaikan. Kenapa? Ya karena ibadah saya nggak terlalu bagus tuh. Kalau saya ngasih kan berarti apa, ibadah saya atau apa, amal kebaikan saya bakal habis gitu. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi itu, maka bagaimana engkau tidak menyukai apa, wahai tuanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, antuhibali, untuk memberikanku apa, jami'a sayyiati itu. Maksudnya apa, untuk memberikan kepadaku, yaitu aitam atas mahali, untuk memaafkan untukku, jami'a sayyiati, segala dosaku, ma'aginaka, dengan kekayaanmu ya Allah, maula ya Tuhanku anni itu. Ai azabi fa inna sayyiati la tadurruka wa hasanati la tanfauka. Karena apa? Karena dosa-dosaku inilah taduruka tuh, tidak bisa membandarotkanmu tuh, nggak bisa bikin kau sial ya Allah, nggak bisa, pokoknya apa, nggak ngaruh dosa kita segede gunung ataupun apa, nggak ngaruh akan apa, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasanati la tanfauka, dan segala kebaikanku itu nggak bisa ngasih manfaat kepadamu ya Allah tuh. Waqad ajazani ba'dul fudola an aqraba ada sholatul jum'ah. Kayak gitu apa doanya ini wali besar tuh. Ya Allah apa, ya apa, mending apa, ampunilah dosaku gitu. Kenapa? Karena dosaku juga apa, nggak bakal bisa merugikanmu gitu. Dan kebaikanku juga apa, nggak bisa apa, mengasih manfaat untukmu ya Allah gitu. Waqat ajazani ba'dul fudolai an aqra ba'da sholatul jum'ah, dan telah menjelaskan sebagian apa, guru-guruku untuk membaca setelah sholat Jumat tuh sab'a marotin 7 kali hadil abiyat salasa, 3 abiyat yang ini nih, min bahrul wafir apa ini sering kita baca nih apa, wirid sabiiyah, auradu sabiiyah kalau apa habis Jumat. Apa tuh, ilahi lastu lil firdausi ahla wala qala nar jahimi fahabli zallati waghfirli dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbi azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi tuh. Kalau ini apa, ada apa periwayatannya beda-beda tuh. Kalau yang sering kita baca ilahi lastul firdausi ahla wala qala nar jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbi azimi tuh. Ini ditambahin wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Ilahi, wahai Tuhanku, lastul firdaus ahlan, aku tidak apa pantas untuk menerima apa surgamu. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas untuk menerima surgamu. Wala qala nar jahimi, tapi di sisi lain aku nggak kuat untuk mendiami apa, neraka jahanammu apa jahimmu. Fahabli tuh zallati tuh, maka terimalah kekuranganku ini, kehinaanku ini, waghfir zunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz dzanbi azimi, karena engkau apa, maha pengampun dosa-dosa yang sangat besar. Wa amilni muamalatal karimi itu, dan maksudnya apa, uruslah aku ini, maksudnya uruslah aku seperti apa, dari apa, dengan matamu yang muamalatal karimi, dengan apa, dengan sifat dermawanmu gitu. Nah ini makanya apa, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa, menghisap kita atau menilai kita dengan apa, dengan sifat karimnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat kasih sayang Allah atau dengan sifat apa, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita apa, dengan sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Oh bahaya tuh. Kenapa? Ya kita nggak bakal bisa masuk surga. Dalam artian kita nggak bakal layak masuk surga. Kenapa? Kita bersyukurnya setiap hari gak? Jarang kita bersyukur setiap hari. Kadang-kadang. Kalau orang nih benar-benar bersyukur setiap hari, dia nggak bakal ngerjain dosa satupun setiap hari itu. Dia kalau bersyukur setiap hari,
dia nggak bakal kuat untuk mengerjakan dosa satu pun setiap hari itu, walaupun dosa kecil. Kenapa? Karena dia tahu semua nikmat yang dikasih ke dia itu apa, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kayak mata, tuh. Tangan, kaki. Kita sering pakai ini semua untuk maksiat kan gitu. Mata, mulut, tangan, kaki. Dari kita maksiat aja itu udah menandakan kita nggak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala tuh. Kalau kita mengandalkan sifat adilnya Allah, habis kita tuh. Dulu aja dari Bani Israil begitu. Pengen masuk surga dengan bi amali tuh. Allah bilang udkhul jannah tuh bi rahmati, enggak mau dia. Tapi udkhul jannah bi amal tuh. Dengan amal solehnya kata dia. Akhirnya Allah balikin. Allah timbang semuanya, dan ternyata dengan nikmat mata aja, dengan nikmat mata itu amalnya yang 500 tahun enggak ada apa-apanya tuh. Gimana kita yang nggak nyampe 500 tahun tuh. Umur kita 70 tuh. 40 tahun dipakai main. Pakai main sama dipakai tidur, ya kan? Ya kita lihat nih, orang kalau umurnya 80, tidurnya 9 jam per hari misalkan. Berarti apa? Berarti dia hidupnya cuma 24 diambil 9. Berapa itu? Tuh. Cuma 15 jam. Berarti tiga per 4, sepertiganya udah dipakai tidur. 80 sepertiganya berapa? Hampir di bawah 30-an tuh. Berarti ya dia cuma hidup, hakikatnya dia cuma hidup 60 tahun kurang. Dia hidupnya cuma 60 tahun. Dia umurnya 80, tapi hakikat hidupnya cuma 60. Kenapa? Ya itu dipakai tidur. Itu yang 9 jam, apalagi orang yang tidurnya 10 jam, 12 jam, setengah hidupnya dibuat tidur. Belum lagi buat makan dia makan, dia main tuh. Emang kita lahir langsung bisa baca Quran? Kagak. Bisa langsung bisa baca sholat? Cuma bisa sholat? Enggak bisa. Diajarin dulu. Baik umur 10, 15 baru mulai kan ibadah. Itu yang yang punya ya basic agamanya. Yang enggak punya basic agama biasanya mulai ibadah umur berapa? 30 malah. Atau 25 atau 20. Ya akhir riwayat pokoknya kita nggak ada ibadah kita cuma 10 tahun paling atau 15 tahun. Segitu pengen keadilan Allah, wah, habis kita. Makanya kita minta rahmatnya Allah SWT, sifat rahmatnya Allah dan sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Wasabbitnya ala nahjil qawim, dan kuatkan aku dalam nahjil qawim itu, jalan yang lurus tuh. Hikayatun, suatu hikayat Qadimah Shibli ala Ibnu Mujahid fa'anaqahu. Ibnu Mujahid tuh wa qabbala baina ainaihi itu. Yaitu berjalan Imam Shibli, lalu di depannya ketemu Ibnu Mujahid tuh. Ulama yang lain fa'anaqahu tuh. Lalu Ibnu Mujahid ini merangkul dan memeluk Imam Shibli. Wa qabbala baina ainihi. Lalu Ibnu Mujahid ini mencium keningnya Imam Shibli. Fasuila an zalik. Lalu bertanya Imam Shibli sama Ibnu Mujahid, "Kenapa kamu mencium saya?" Faqala, lalu berkata ini Ibnu Mujahid, "Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi naum, ketika mimpi, waqad aqbala Shibli, dan beliau mencium Imam Shibli. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa qabbala baina ainaihi itu. Maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina ainaihi, lalu mencium keningnya Imam Shibli itu. Faqultu ya Rasulullah ataf'alu hadza bi Shibli itu. Lalu aku bertanya, yaitu Ibnu Mujahid, kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau
apa yang kau lakukan untuk Imam Syibli ini tuh? Qala na'am. Iya, innahu lam yusalli faridatan illa wa huwa yaqra khalfaha laqad ja'akum rasul min anfusikum ila akhir ayatain tuh. Jadi Ibnu Mujahid nanya, kenapa kau mencium keningnya Imam Syibli ya Rasul? Kata. Nabi menjawab bahwa beliau ini membaca ayat Al-Qur'an tuh setelah sholat tuh. Setelah sholat fardu itu bacanya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la taqatuhu rasul azim tuh. Itu 2 ayat akhir tuh. Wa yaqulu sallallahu alaika ya Muhammad. Lalu membaca sholawat sallallahu alaika ya Muhammad. Fasa'altu Syibli amma yaquluhu ba'da sholat tuh. Lalu ketika itu setelah udah bangun dari tidurnya tadi, setelah mencium Imam Syibli, ya Imam Syibli Ibnu Mujahid nanya, wahai Imam Syibli, apa yang kamu baca setelah sholat? Lalu Imam Syibli ngomong, laqad ja'akum rasulun, sama seperti yang Nabi beritakan tuh. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Biasanya pembukaan Maulid ini pasti ada laqad ja'akum ayat ini. Karena ini ayat menceritakan tentang itu ngasih tahu kita bahwa besarnya peran Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya ini sangat besar sekali itu. Nabi, karena Nabi ini jadi tameng nanti. Nabi ini jadi tameng kita di yaumul kiamah, hari kiamat tuh. Yang bersedia bersujud di hadapan Allah SWT untuk bisa untuk bisa menolong umatnya tuh. Namanya gum ya Muhammad. Tuh. Dan kasih syafaat ke umat-umatmu tuh. Gum wasfa tuh. Dan beri syafaat kepada umatmu tuh. Dan Nabi kagak sebentar itu sujudnya ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Demi untuk pengen ngelihat umatnya semuanya masuk surga. Tuh hebat. Makanya kecintaan kita yang paling berhak yaitu pertama Nabi Muhammad SAW tuh. Habis itu baru orang tua. Wal maqalatut tasiyat wal isrun, maqalah ke-29, qala berkata Imam Syibli, idza arata antas ta'nisa billah yaskunu qalbuka ma'allahu wa la yanfur minhu. Itu jika engkau pengen bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana bisa menentramkan hatimu, wala yanfur minhu, dan engkau tidak pernah lari lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Fastauhis min nafsika. Fastauhis min nafsika ay faqta muaddati nafsika tuh. Maka putuslah kecintaan hawa nafsumu. Maka putuslah kecintaan hawa nafsumu tuh. Su'ila Syibli ba'da mautihi an hali fil manam faqala, ditanya Imam Syibli ketika setelah meninggalnya an hali fil manam tuh. Jadi suatu mimpi Imam Syibli ditanya untuk ketika meninggal, faqala qala Allah li, berkata Allah SWT kepadaku, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, atadri bima ghafartu laka, apa engkau tahu dengan apa aku mengampunimu? Tuh, qultu bi sholih amali itu. Lalu Imam Syibli menjawab dengan menerka dengan amal solehku? Qala la, Allah bilang bukan. Qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku, kata Imam Syibli. Kata Allah, qala la, bukan. Qultu bi haji wa shaumi wa sholati. Lalu Imam Syibli bilang dengan hajiku, dengan puasaku, dan dengan sholatku. Qala la, Allah bilang bukan. Qultu bi hijrati lis sholihin wa li talabil ilmi. Lalu bilang Imam Syibli dengan hijrahku ke orang-orang soleh. Dan artian bergaul dengan orang soleh dan menuntut ilmu. Qala la, Allah bilang bukan. Qultu ilahi fabima tuh. Lalu Imam Syibli bilang, ya Allah, dengan apa engkau mengampuniku? Faqala, Allah bilang, qala atazkuru hina kunta tamsi fi darbi Baghdad tuh. Apakah engkau ingat ketika engkau berjalan di tengah kota Baghdad, fawajadta hirrotan, dan kau menemukan kucing, hirrotan sogiratan, kucing kecil tuh. Qad ada afahal bardu tuh,
Yang mana kucing ini lagi kedinginan. Tuh, dalam artinya apa? Lagi musim dingin nih. Kucing kecil lagi musim dingin itu udah kedinginan banget. Wahya tanazzawa min siddatihi itu. Ini kucing terus mengeong. Gara-gara apa? Gara-gara kedinginan. Kucing kecil biasanya kalau apa lapar, gitu. Lapar sama kedinginan gitu. Nyariin emaknya kan gitu. Fa akhadtaha tuh. Lalu apa? Engkau ambil itu kucing, rahmatan laha tuh. Engkau apa? Kasihan sama itu kucing. Wa adkhaltaha fi farwin tuh. Dan kau masukin apa? Ke satu itu. Ke apa? Ituan selimut gitu. Biar dia anget. Kana alaika tuh. Jadi kayak apa? Ke jubah dia. Itu kucing kecil dimasukin supaya apa? Supaya itu kucing apa? Dapat kehangatan tuh, anget tuh. Fakul tuh naam tuh. Maka Imam Sibli menjawab, iya, saya ingat, saya ngelakuin itu. Faqala ta'ala, maka apa? Berkata Allah Ta'ala, birahmatika litil kalhiroh tuh, rahim tuka. Dengan kasih sayangmu kepada kucing itu, rahim tuka, aku jadi apa? Memberi apa? Aku apa? Jadi mengasihimu tuh. Tuh, jadi apa? Kita nggak tahu dengan apa ridho Allah turun kepada kita tuh. Kebanyakan apa? Dengan kasih sayang sesama makhluk tuh. Makanya jangan ngeremehin gitu tuh. Dan orang kebanyakan orang ikhlas begini nih. Ciri orang ikhlas begini apa? Dia lupa amal soleh yang dia kerjain tuh. Imam Sibli dia lupa amal soleh apa yang dia kerjain, dia lupa. Sampai Allah bilang tuh, tahu apa? Ingat gak kau? Pas kau dulu apa? Nolong kucing kecil tuh. Berarti beliau ketika nolong kucing kecil itu apa? Ikhlas. Kalau kita dibikin konten, Bu Ella, nolong orang dibikin konten. Bapak ini udah nggak makan 4 hari sampai di syuting coba tuh. Orang gendeng, orang-orang sana tuh banyak orang gendeng gitu. Al junun funun kata. Orang gila tuh banyak macamnya. Jadi bukan cuma orang yang apa di rumah sakit jiwa itu, enggak itu mah. Itu lebih sekarang apa orang dengan apa gangguan mental tuh, bukan orang gila. Orang gila justru yang kayak begini. Orang gila tuh justru yang kayak gitu, nolong orang tapi ada maksudnya. Itu orang gila. Itu salah satu orang gila kayak gitu, nolong orang tapi ada maksudnya. Itu orang gila. Bukan orang yang gitu apa, itu mah orang dengan gangguan mental, kejiwaan. Nah, tapi yang ini benar-benar hakikatan tuh. Kalau yang gitu orang benar-benar orang gila tuh hakikatan. Makanya al junun funun, orang gila tuh banyak macamnya. Wal maqalatu salasun, maqalah ke-30, qala berkata Imam Sibli, lau zaqtum halawatal waslata ila qurbu maullahi ta'ala. Bisa waslah, bisa wisolah. Yang bacanya waslah, ada yang baca wislah. Lau seandainya engkau merasakan halawatul wislah tuh, ayat al-qurbu maullah, yaitu apa merasakan kenikmatan dekat terhadap apa kepada Allah Subhanahu wa taala, la araftum muraratul qati'ati. La araftum muraratul qati' wa la araftum muraratul qati'ati. Aila abudu anhu, maka engkau bakal mengetahui apa pedihnya, pedihnya dia engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu azabun azimun inda ahlillahi taala, karena itu apa? Itu suatu cobaan yang sangat besar terhadap kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma rzuqni lazatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Doa Nabi, Allahumma ya Tuhanku, Allahumma urzuqni lazatan nadhari. Berilah aku rizki apa kelezatan untuk apa melihatmu, ila wajhika karim, wasyauq ila liqaika, dan apa kangen untuk bertemu dengan kau ya Allah. Ya, karena begitu apa
ketika kita apa, nah itu namanya apa, rasa cinta. Ketika udah ada rasa cinta di hati kita, itu yang paling pedih ketika kapan? Ketika kita kehilangan rasa cinta itu, yaitu apa? Ya dengan kepergian apa, orang yang dicintainya tuh. Misalkan ada orang udah cinta banget sama pasangannya, dan apa, yang pasangannya ini apa, pergi ninggalin dia atau apa, atau meninggal dunia lah tuh. Itu pasti apa, bakal sedih banget. Dia jadi apa, jadi bisa ngerasain apa, pahitnya ketika ditinggal, atau pahitnya ketika apa, ya dipisah dengan apa, dengan yang dia cintai gitu. Sama halnya begini, ketika orang udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala tuh, dia bakal bisa merasakan pahitnya itu, rasa itunya ketika apa, ketika dia ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia, kalau ada orang ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak ngerasa sedih atau apapun tuh, berarti apa? Ya dia belum apa, belum ada rasa cinta di dalam dirinya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqa ila liqaika, dan Nabi selalu berdoa untuk apa? Pengen apa? Kangen dan rindu untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena Nabi benar-benar cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang apa? Nabi itu apa? Habibullah, tuh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala tuh. Saking apa? Saking dekatnya tuh hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala tuh. Karena tar babus sulasi apa, kita bab sulasi tuh. Itu apa, nanti membahas tiga perkara tuh. Ini uniknya apa? Unik kitab ini begitu. Jadi disusun apa, hadis-hadis atau apa, kalam-kalam tabiin atau sahabat atau tabiin atau para ulama, itu yang apa, yang dengan 2 perkara, 3 perkara tuh. Ntar 4 perkara, 4 perkara, ntar 5 perkara, 5 gitu. Disusunnya dari itu. Abu Sulasi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah sallallahu alaihi ajli jaba warhamulina bikum amwatinikum. Annahu la tagassambiru la hadur nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hikmati bit taqwa jamilna bil afiyah rahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin.